Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi kita tentang pengangguran. Kita akan membahas menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengertian pengangguran, yang kedua jenis pengangguran pada dasarnya, yang ketiga jenis kegiatan penduduk, kemudian yang terakhir jenis pengangguran berdasarkan sebabnya. Ya, kita mulai dari pengertian pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Biasanya orang-orang ini sedang berusaha merintis suatu usaha baru atau memang memberikan suatu lowongan pekerjaan untuk orang lain. Kemudian yang kedua, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Biasanya ini orang-orang yang memang tidak dapat bekerja karena cacat fisik atau jasmani. Kemudian memang ada orang yang tidak ingin bekerja secara sukarela karena secara sadar mereka juga tidak bekerja tetapi masih bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja. Jadi orang ini adalah orang yang sudah diterima bekerja tetapi belum memulai pekerjaannya. Kemudian kita akan bahas 3 jenis pengangguran. Yang pertama pengangguran ketidakcakapan, yang kedua pengangguran terselubung, yang ketiga pengangguran terbuka. Kita bahas satu persatu dari pengangguran ketidakcakapan. Jadi teman-teman bisa melihat gambar tersebut yang menandakan bahwa seorang penyandang disabilitas yang tidak dapat berjalan normal, artinya mereka tidak mandiri, mereka harus membutuhkan suatu objek atau suatu alat yang memberikan mereka bantuan untuk bisa berjalan atau bekerja. Kemudian memang mereka memiliki cacat fisik maupun jasmani, bisa dibilang bawaan lahir maupun ketika mereka mengalami kecelakaan atau sebagainya. Kemudian yang kedua, pengangguran tak kentara. Jadi di sini adalah konteksnya di mana suatu seseorang atau penduduk yang bekerja, mereka sudah bekerja dengan baik, dengan penuh secara bijaksana. Namun di sini ada perpindahan sektor antara sektor satu ke sektor lainnya. Tetapi ini sama sekali tidak mengurangi nilai output. Misalnya seorang yang berlatar belakang pendidikan psikologi bekerja sebagai karyawan bank di suatu bank. Kemudian yang ketiga ada pengangguran kentara. Di sini adalah masalah yang paling utama di dalam negara kita sendiri, yaitu kurangnya kesempatan kerja dan tidak ada lowongan pekerjaan. Jadi orang-orang yang ingin bekerja tidak memiliki hubungan ke dalam 2 hal tersebut. Kemudian ini adalah data jenis kegiatan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang diliput pada tahun 2003. Jadi teman-teman bisa melihat ada jenis kegiatan, kemudian ada presentasinya selama tahun 2003. Jadi di sini ada jenis kegiatan bekerja atau employed, ini presentasinya 59,47%. Tentu saja yang bekerja merupakan usia produktif yang dimana mereka bisa disebut dengan angkatan kerja. Kemudian yang kedua ada mencari pekerjaan atau looking for work, presentasinya 6,24%. Biasanya orang-orang ini belum bisa dikatakan angkatan kerja. Kemudian yang sekolah atau attending school, presentasinya sebanyak 7,68%. Biasanya orang-orang ini berusaha untuk mencapai suatu gelar atau memang memberikan waktu supaya mereka bisa mengumpulkan CV mereka sehingga bisa mendaftar ke perusahaan untuk bekerja. Kemudian yang keempat ada mengurus rumah tangga atau housekeeping, presentasinya sebanyak 21,39%. Lumayan baik ya teman-teman. Jadi di sini contohnya itu adalah ibu rumah tangga yang memang mengabdikan diri kepada anak, suami maupun keluarganya. Kemudian yang terakhir ada lainnya atau others, presentasinya sebanyak 5,21%. Jadi orang-orang di jenis kegiatan lainnya ini contohnya itu adalah orang-orang yang memang lanjut usia, seperti kakek, nenek, atau keluarga kita yang lain. Kemudian memang ada orang-orang yang tidak dapat bekerja seperti orang yang cacat maupun orang yang sudah terpenuhi kebutuhannya tanpa bekerja. Kemudian ini adalah pengangguran berdasarkan sebabnya. Jadi dimulai dari pengangguran musiman, friksional, upah terlalu tinggi, struktural, voluntary, teknologi, hingga potensial. Kita akan membahas satu persatu. Jadi di sini ada pengangguran musiman. Kondisi ini di mana seseorang atau penduduk yang bekerja tetapi mengikut musim. Jadi artinya mereka itu bekerja sesuai dengan musimnya dan memang terjadi secara berkala. Kemudian ketika musim itu berlalu, mereka akan berhenti bekerja kemudian mencari pekerjaan lainnya. Misalnya, teman-teman bisa melihat musim tanam mereka bekerja, musim panen mereka berhenti bekerja. Kemudian
pengangguran friksional. Di sini adalah masalah yang merupakan masalah besar bagi Indonesia saat ini karena memang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja itu sangat sulit. Walaupun banyak orang-orang yang membuka lowongan pekerjaan, mereka tentu saja masih bingung karena banyaknya orang-orang yang memang tidak sesuai dengan kriteria perusahaan. Misalnya orang tersebut lulusan bukan sarjana, orang tersebut tidak dapat memakai komputer atau dan sebagainya. Kemudian ada pekerja yang ingin berpindah dari satu posisi ke posisi lain sehingga pihak intern dari perusahaan tersebut terlalu sibuk mengurusi perpindahan posisi sehingga orang-orang baru yang ingin bekerja menjadi terkendala. Kemudian pengangguran karena upah terlalu tinggi. Jadi di sini ada banyak kawasan atau daerah-daerah yang memang belum memberikan kebijakan, tetapi menurut saya pribadi pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk mengatur UMR sesuai dengan hak dan kewajiban kerja supaya kebutuhan dan keuangannya terpenuhi. Kemudian pengangguran struktural. Di sini adalah perubahan struktur ekonomi. Misalnya daerah yang agraris berubah menjadi daerah industri. Biasanya orang-orang yang tinggal berada di dekat industri ini harus memiliki kriteria seperti dapat menggunakan komputer atau lulusan sarjana S1, minimal S1, kemudian mampu berbahasa Inggris atau berbahasa internasional. Jadi di sini banyak sekali aturan-aturan yang diberikan perusahaan sehingga banyak orang-orang yang menganggur karena tidak sanggup memenuhi kriteria perusahaan tersebut. Kemudian pengangguran voluntary. Di sini adalah konteks di mana seseorang tidak bekerja secara sukarela. Ada juga memang mereka yang ingin bekerja tetapi tidak mampu bekerja. Misalnya orang-orang yang memang sudah diberi kekayaan oleh leluhurnya atau memang orang-orang yang memang mendapatkan warisan. Kemudian pengangguran teknologi. Di sini adalah konteks di mana pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Jadi misalnya ketika pembangunan jalan raya, manusia tidak perlu menyusun batu-batu atau pasir secara tahap per tahap, tetapi mesin dapat menggantikannya supaya pekerjaan tersebut lebih cepat selesai dan memudahkan manusia untuk tinggal mengatur sisa-sisa yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin. Jadi ini termasuk dampak negatif untuk manusia karena pengurangan tenaga kerja di perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran potensial. Di sini banyak kita ketahui ada beberapa poin-poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya masuk ke dalam poin pengangguran potensial. Jadi di sini konteksnya adalah perpindahan kerja dari sektor satu ke sektor lainnya tanpa mengurangi nilai output. Sama seperti hal yang tadi, jurusan psikologi bisa bekerja di bank. Jadi di sini merupakan perpaduan dari beberapa pengangguran sehingga pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman bisa melihat gambar tersebut. Baiklah teman-teman, sampai di sini penjelasan saya mengenai pengangguran. Semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.